Kalau di chapter 2 itu kita masih menemukan soal-soal yang persentasenya kurang dari 20%, itu cost atau fair value method 20-50% itu disebut dengan equity method. Nah, mulai masuk ke chapter 3, kita mulai bicara introduction to consolidation. Jadi persentase di soal yang teman-teman temukan itu pasti di atas 50%. Terus kalau yang jadi pertanyaan, apa terus bedanya konsolidasi sama yang sebelumnya? Sebenarnya jurnal transaksinya konsolidasi sama equity method itu sama persis. Nah, cuma bedanya kalau kita bicara konsolidasi, selain ada jurnal transaksi yang 4 itu, ada juga jurnal kertas kerja. Di chapter 3 kita belajar jurnal transaksinya dulu, nanti pergantian kita menuju ke chapter 4 lanjut minggu depan, itu baru saya perkenalkan jurnal kertas kerjanya. Jadi kita lakukan analisa dari awal seperti biasa dulu, kita cari EKO-BV-nya. Coba dianalisa, siapa bisa cari EKO-BV-nya, kemudian sampai dialokasikan ke identifiable net asset. Silakan, siapa itu tadi? Ya. Saya Bu, Nadila. Nadila, silakan Dila. Cost-nya berapa? Sudah dibaca ya tadi ya? Iya, Berapa dalam cost-nya? bentuk tunai 360.000. Oke, 360.000 tunai, kemudian? BV-nya dari common stock ditambah return earning. 200 tambah 50.000 dikali persentase kepemilikannya 90%. 250.000 kali 90%. Cost dikurangi dengan BV, Eko BV. Dialokasikan ke apa saja? Coba cari di sini identifiable net asset yang beda nilai pasar sama nilai bukunya. Inventory, land, building, equipment, not payable. Semuanya berarti berbeda. Semua. Coba kita data untung atau rugi satu persatu mulai dari inventory. Yang inventory untung. Inventorinya untung berapa? Untung 20.000 dikali 90%. Oh ya. Land-nya untung 25.000. Building. 80.000. Equipment. Equipment 10.000. Not Rugi. payable 10.000. Hati-hati Iya ya. rugi. Rugi atau untungnya. Kalau aset di pasar lebih tinggi untung, kalau notes payable, liability, hutang di pasar lebih tinggi rugi. Nah ini hutangnya? Rugi 10.000. Tuh, hutang itu kalau di pasar lebih kecil itu untung. Begitu ya, Dila? Oh ya Bu. Coba lagi lebih teliti. Semua ini dikalikan dengan persentase kepemilikan yang kita beli. 90%. Nah, coba Dila bantu lagi mencari goodwill sekarang. Bagaimana caranya mencari goodwill? Itu Eko BV-nya yang di bawah itu ambil dari yang Ya, harus 135.000 sama terus 135. Ini totalnya kan 112.500 berarti. ya selisihnya 22.500. Ya, oke. Nah, kita di sini tambahkan kolom amortisasi. Ditanyakan jurnal nanti 2 tahun ya. Tahun tersebut 2011 sama tahun depannya 2012. Jadi siapkan 2 kolom 2011 sama 2012. Aturannya untuk inventory aturan amortisasinya terjual di 2011 berarti itu langsung di minus 18.000 supaya 0. Oke. Terus kemudian Terus yang landnya tidak depresiasi berarti tidak ada 0. Oke. Kemudian Buildingnya 20 tahun berarti dibagi 72.000 dibagi 20. Kalau pertamanya plus Berarti negatif. Amortisasinya minus. Selanjutnya equipment. Equipment ini 5 tahun berarti 9.000 dibagi 5 positif. Tahun depannya positif lagi ya. Notes payable-nya? Notes payable-nya dilunasi 2011 berarti langsung di minus 9.000. Tahun depannya nggak ada. Goodwill? Goodwill-nya nggak diamortisasi. Tidak diamortisasi. Nah kita jumlahkan, berarti ini adalah total amortisasinya. Oke.
Langsung kita ke jurnal ya, Gianti. Jurnal transaksi ada 4 dimulai dari Pembelian. membeli S. Jurnalnya apa? Jurnalnya investment in S. Tuh, S pada yes. Nah, ini teman-teman sekalian buat 2 tahun aja ya. Tahun 2011 sama tahun 2012. Kosnya berapa tadi? 360. Oke, 1 jurnal lagi. Ini tahun depannya nggak ada ya, belinya hanya 1 kali. 1 jurnal lagi, ada jurnal apa? Membagikan dividen. Yang S yang bagi, kita jadi P-nya berarti kita yang terima. Menerima. Apa jurnalnya? Cash. Tuh, Investment in S. ya. Berarti gimana? Dividennya cari 2 tahun sekaligus ya. 20.000. 20.000 sama 0 ya tahun depannya. Iya. Yang 20.000 berarti dikalikan dengan kepemilikan 90%. Tahun depannya 0, no entry. Oke, setelah Gianti, siapa lagi yang menyusul 2 jurnal? Iya, lagi? Bu. Ya, silakan. P menerima net income. P menerima net income dari S. Caroline, apa jurnalnya? Investment in S sama income from S. Ya, investment to income. Lalu, berapa di sini? 60.000. Hati-hati tahun depannya net loss ya. Jadi habis net income, tahun depannya net loss. Dikalikan dengan kepemilikan 90%. 20%. Nah, coba tebak tahun depannya ketika bukannya income tapi loss, jurnalnya apa? Loss income mungkin. Dibalik Ini jurnalnya. tinggal dibalik, iya. Income to investment. Besarannya yaitu 50.000 dikali 90%. Income to investment. 1 jurnal lagi. Amortisasi. Apa jurnalnya? Income from S sama investment in S. Karena amortisasinya negatif, maka income to investment nominalnya untuk 28.800. Ya, kemudian untuk 2012 tahun depannya berarti 1.800. oke. Selesai, itu jurnal transaksinya. Nah, persiapan menuju kita intro konsolidasi ya. Jadi apa bedanya konsolidasi sama equity? Jurnal transaksinya sama, ada 4 ini. Nah, lalu bedanya apa? Bedanya kita persiapan menuju ke kertas kerja. Dari jurnal transaksi ini nanti teman-teman butuh membuat di account 2 di account investment sama income ya yang dicari saldo akhirnya. Saya siapkan dulu di account. Nah, kita butuh mencari saldo investment sama income. Ada yang bisa menjawab investment sama income tahun 2011 dulu? Tapi nggak tahu benar atau enggak ya, Bu. Nggak apa-apa. Investmentnya mulai dari angka berapa? Itu, Bu, yang 360 itu, Bu. Oke, kemudian? Terus di kredit 18.000. Debit lagi. Terus debit lagi 54.000. Terus sama yang 28.800. Iya. Nah, ini kita jumlahkan. Itu namanya saldo akhir investment. Betul, 367.200. Nah, investment ini, teman-teman, sekaligus saja kita pelajari dari awal, intro masuk konsolidasi ya. Nanti yang kita butuhkan itu perubahannya. Selisihnya saldo akhir sama awal ini kan 7.200. Nah,
Kalau dia bertambah berarti sebelah debit. Kalau dia semakin jumlahnya berkurang berarti selisihnya di sebelah kredit. Yang dibutuhkan nanti selisihnya itu. Sekarang income, Thomas. Income itu pertama kali muncul di angka di 54.000. ya, kalau investment itu aset saldo normal debit, kalau income itu pendapatan revenue saldo normalnya kredit. Jadi 54 kredit, kemudian terus itu ada 28.800 debit. Nah, jadi kreditnya berapa? 54 kurangi 28 itu. Jadi Nah, kalau investasi kita butuh selisihnya, kalau income nanti butuh saldo akhirnya saja. Oke. Lakukan satu kali lagi setelah Thomas. Ada siapa menyusul? Yud. Mana yang saldonya lanjut ke tahun depannya? Investment atau income? Investment. Investment, ingat-ingat ya. Aset itu saldonya lanjut. Kalau income saldonya mulai langsung dari nol. Oke, lanjutkan. Lihat tahun 2012. Investmentnya jadi? Yang 45.000. Di kredit, kemudian? Sama 1.800. Di debit. Berarti saldo akhirnya yang debit jumlahin, kurangi semua yang di kredit. Jangan lupa, investasi itu teman-teman cari selisihnya. Selisihkan 324 dengan 367.200. Nah, ini loh maksud saya tadi. Kan mengecil ya. Kalau selisihnya mengecil, berarti selisihnya letakkan di sebelah kredit. Begitu. Sekarang income, saldonya nggak lanjut, Jen. Jadi gimana? Lihat tahun 2012. Yang 45.000 di debit. Sama? Sama 1.800 di kredit. Ya. Kalau kalian telusuri, kenapa kok bisa saldonya nggak normal ya untuk yang tahun 2012? Karena tahun 2012 perusahaan ini mengalami kerugian. Makanya nggak normal. Income tuh normalnya di kredit, investment tuh normalnya di debit. Oke. Setelah teman-teman mendapatkan saldonya investment sama income, kalian butuh untuk intro lagi ya, menuju konsolidasi, menuju working paper atau kertas kerja, kalian butuh melakukan analisa EVO BV. Jadi kalau di jurnal transaksi namanya ECO BV, kalau di jurnal kertas kerja namanya EVO BV. Dapat dari implied value kurangi BV. Namanya EVO BV. Implied value itu rumusnya adalah cost dibagi dengan persentase kepemilikan. Cost-nya tadi 360.000 untuk mendapatkan kepemilikan 90%. Jadi 360.000 dibagi 90%. Kalau kalian tanya apa implied value? Implied value itu nilai tersirat utuhnya satu perusahaan anak yang kalian beli itu berapa. Jadi kalau logikanya saya balik ya. Perusahaan anak itu 400.000. Makanya kalau kita kali beli 90%, makanya kita keluar uang 360. Kayak gitu loh. Jadi implied value itu nilai utuh tersirat keseluruhan utuh nilai anak perusahaan itu berapa. Book value di sini nilai utuh ekuitas. Ekuitasnya diwakili oleh return earning sama common stock 200.000 sama 50.000. Ini biarin utuh ya. EVO BV itu pendekatan utuh. Jadi biarin kalikan 100%. Ini namanya excess fair value over book value. Itu singkatan dari EVO BV. Excess fair value over book value. Sama, mirip, dialokasikan kemana? Nah, dialokasikan ke sini. Tapi jangan dikali kepemilikan ya. Biarkan nilai utuhnya saja. Nah, jadi nggak usah ngitung lagi nilai yang utuh tadi kalian ambil. Nah, ini ada namanya. Kasih nama unamortized excess. Karena kita bekerja mulai dari tahun 2011, teman-teman siapkan unamortized excess tahun 2011. Lalu diamortisasi, terus unamortized excess tahun depannya sama amortisasi tahun depannya 2012. Goodwill itu yang benar yang dari EVO BV ya. Jadi kalau nanti selanjutnya kalian ditanyakan berapa goodwill? Goodwill itu yang benar bukan yang ECO BV tapi yang ini, excess fair value over book value. Ini nilai goodwill yang akan muncul di neracanya
waktu kita nanti bikin laporan keuangan konsolidasi. Kita jumlahkan dari atas ke bawah, 125.000 kan? Berarti goodwill-nya berapa? Ya 150 kurangi 125. Nah, sekali lagi goodwill yang benar yang ini, teman-teman. Aturan amortisasinya sama. Amortisasinya untuk inventory terjual di 2011. Berarti minus 20.000 di 2011, 2012-nya nggak ada. Land tidak diamortisasi, jadi 0. Building masa manfaatnya 20 tahun. Kalau pertamanya positif, amortisasinya negatif. Equipment, masa manfaatnya 5 tahun. Kalau pertamanya negatif, berarti amortisasinya positif. Notes payable, keterangannya dilunasi di 2011. Berarti hilang di 2011, tahun depannya nggak ada. Goodwill tidak diamortisasi. Nah, apa itu unamortized excess? Unamortized excess itu sisa excess ini, 20.000. Sudah pernah dikurangi 20.000 jadi habis. Kalau yang ini 25 dikurangi 0, tetap sisa 25. 80 dikurangi 4, 76. Minus 10 plus 2, minus 8. 10 kurangi 10, 0. 25 kurangi 0, 25. Nah, ini tinggal dijumlah. Nanti ya teman-teman, kalau teman-teman teliti, jumlah ke bawah sama ke sampingnya sama. 150 kurangi 32, ya 118. Begitu. Nah, ini yang teman-teman harus siapkan sebelum minggu depan deh, kita masuk ke kertas kerja.